Nama saya Ice Dwi Kawati, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kabupaten Mukomuko. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Esi Marlina SPD. Beliau adalah guru biologi dari SMA Negeri 1 Mukomuko. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas. Jadi saya di sini akan melakukan observasi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu pada proses supervisi ini kita akan melakukan 3 kali proses supervisi. Yang pertama pra-observasi, yang kedua nanti kita akan melakukan observasi di kelas, dan yang ketiga nanti kita akan melakukan pasca observasi, yaitu kita akan mengevaluasi bagaimana proses kita observasi pembelajaran di kelas nantinya. Nah, tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan. Nah, pada proses pra-observasi ini nanti saya akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu. Pra-observasi ini merupakan percakapan sebelum melakukan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa Ibu. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Tujuan saya dalam pembelajaran itu nanti Ibu Ice ada 3 macam. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu memahami konsep ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem, dan yang ketiga itu peserta didik mampu menganalisis hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Ibu ya. Ya, benar. Jadi nanti dari ketiga tujuan pembelajaran ini area pengembangan yang ingin Ibu capai apa saja ya? Dengan nanti saya berencana itu adalah supaya siswa aktif dalam pembelajaran. Dengannya aktifnya siswa dalam pembelajaran nanti, saya berharap siswa mendapatkan nilai yang bagus, baik dari segi kognitifnya, dari segi psikomotornya, dan efektif hendaknya nantinya. Ya, baik. Itu berarti yang akan ingin Ibu capai ya nantinya ya. Ya. Jadi dengan adanya tujuan yang ingin kita capai, nanti strategi apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, KSE, dan budaya positif dalam pembelajaran biologi nantinya. Nah, untuk menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi ini, nanti Ibu akan menggunakan model apa ya? Saya menggunakan model PBL. Kalau sudah menggunakan model pembelajaran, tentunya akan menggunakan media juga ya Bu ya? Ya. Media apa saja yang akan Ibu gunakan? Saya menggunakan medianya 3 WC. Yang pertama saya menggunakan media video pembelajaran. Yang kedua saya menggunakan LKPD. Dan yang ketiga saya menggunakan PPT. Oh, berarti banyak juga media yang akan Ibu gunakan berarti ya. Selain itu nanti metode yang akan digunakan metode apa saja Ibu? Saya akan menggunakan di sini nanti saya akan menggunakan metode diskusi. Berarti metode diskusi berkelompok ya jatuhnya ya, karena kita Benar. menggunakan model tadi ya Bu ya. Ya, betul. Baik, berarti di sini sudah jelas arahnya kemana nanti gambaran proses pembelajaran Ibu di kelas nanti ya. Saya berharapnya nanti dengan kombinasi yang sudah didesain sedemikian rupa ini nanti akan menjadikan pembelajaran yang menarik. Nah, nanti ini akan Ibu terapkan di kelas berapa dan kapan ya? Saya akan menerapkan ini nanti di kelas 10 E5 pada tanggal 12 Februari. Baik, berarti
Ibu akan melaksanakannya di kelas E5 pada tanggal 12 Februari ya. Ya, Berarti benar. itu hari Senin. Berarti nanti kita akan melakukan supervisi dan observasi di kelas itu. Jadi nanti saya akan mensupervisi Ibu dan melihat Ibu untuk mengajar langsung di kelas ya Ibu ya. Ya, Saya boleh. izin dulu ya Ibu ya. Nanti saya akan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengamati apa-apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran Ibu tersebut. Nah, nanti sesudah kita melakukan proses supervisi di kelas dan observasi kelas nantinya, kita akan melakukan pasca observasi ya Ibu ya. Ya. Nah, jadi sesudah kita melakukan percakapan ini, apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan hari ini? Dengan sudah melakukan kolaborasi antara saya dengan Ibu Ice tadi, saya semakin mempersiapkan diri dan persiapan saya lebih matang dalam masuk dalam kelas pas Ibu Ice akan melakukan supervisi nantinya. Baik. Nah, terima kasih atas waktunya ya Ibu ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di kelas E5 pada tanggal 12 Februari ya Ibu ya. Iya, benar sekali. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Terima kasih ya Ibu ya, Ya. sudah mau berdiskusi kepada saya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Demikianlah percakapan pra observasi bersama dengan Ibu Esi Malina SPD. Semoga apa yang kami bicarakan berdua bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak Ibu semua? Baik, Sehat? sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Berapa orang? 2. 2 orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir 2 tersebut? 2 orang. Lagi? Hafiz, Hafiz. Keterangannya apa? Alfa, Apa dua-duanya? ya. Jangan ditiru ya nak ya sifat-sifat yang tidak terpuji tersebut. Ya Bu. Dah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, cobalah kita dulu refleks dulu menggunakan apakah kalian rasanya ada capek, goyang-goyanglah dulu bentar-bentar. Ya, goyanglah dulu kepalanya bagaimana. Nah, supaya nanti dalam kegiatan belajar kita akan maksimal. Ya. Udah bisa kita mulai? Bisa. Kalau sudah bisa kita mulai pelajarannya hari ini, kita masukkan saja sebelum kita masuk materi, kita membuat suatu kesepakatan dulu. Kesepakatan kita ini nanti selama belajar, apa kita usahakan nanti tidak ada berbicara selain dengan materi yang disampaikan. Ya nak ya? Ya. Paham? Paham. Sepakat kita tidak berbicara yang tidak bermanfaat? Paham. Oke, kalau sepakat kita lanjut materi kita yang sekarang itu adalah bab berapa kemarin? Tentang apa kemarin? Pencemaran lingkungan. Sekarang materi kita di bab berikutnya itu adalah ekosistem. Ekosistem.
memasuki bab baru tentang ekosistem, Ibu akan mengadakan pretest awal. Pretest awal ini Ibu kirim ke anak-anak Ibu semua. Itu link dari Google Form-nya. Kamu isikanlah dulu itu nanti dari Google Form. Sudah selesai mengisikan dari pretest awal, nanti baru kita lanjut ke materi berikutnya sesuai materi kita itu adalah ekosistem. Keluarkan HP semuanya dulu. Nah, kalau sudah biarkan aja itu nanti. Nanti akan masuknya jawaban kamu semua itu di HP itu nanti Ibu apa? Ibu perhatikan. Ya. Sekarang kita masuk materi kita sesuai dengan materi kita itu tadi adalah ekosistem. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi pencemaran lingkungan, ya kan? Sudah melakukan praktek tentang pencemaran apa kemarin? Pencemaran air. Dari pencemaran air tersebut berpengaruh apa tidak terhadap ekosistem yang ada di dalam air tersebut? Berpengaruh. Kalau yang memang berpengaruh, terhadap apanya yang berpengaruh pada bagian ekosistem pada air, materi pencemaran lingkungan kita kemarin? Apa Pezu? Berpengaruh pada biota-biota yang ada di air. Ada komponen apa aja di sana? Apa banyaknya? Ada yang hidup, ada yang mati tidak? Keduanya berpengaruh? Ya? Ya, benar sekali. Itu berpengaruhnya pada bagian ekosistem sesuai dengan materi kita kemarin tentang pencemaran lingkungan. Kita kembali, itu adalah judul materi kita itu adalah ekosistem. Dari ekosistem ini, selama pelajaran kita sekarang ini tujuan yang harus kita pahami. Tujuan yang pertama itu adalah peserta didik mampu memahami konsep ekosistem. Ini ada tujuan yang pertama yang harus kita kuasai. Yang kedua itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun. Baik komponennya itu nanti itu dari produsen, dari konsumen, detrivor, dan pengurai. Dan yang ketiga ini adalah si peserta didik mampu menganalisis hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Dah, paham? Kembali kepada tujuan. Tujuannya ada 3. Dari 3 tujuan yang harus kita pahami nanti, kita kembali kepada ekosistem. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Sebelum kita masuk kepada tujuan-tujuan, ya kan? Kita melakukan tujuan-tujuan. Tapi ekosistem sendiri itu apa sih? Ya kan? Pernah dengan ekosistem kan? Nah, kalau memang pernah, apa itu ekosistem yang paham? Nah, silakan Valdis. Gimana, Valdis? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Alhamdulillah. Tepuk tangannya untuk Valdis dulu. Nah, terima kasih kepada Valdis. Itu menurut pendapatnya Valdis itu sudah benar. Mungkin ada teman-teman yang lain dari kelas-kelas kalian ini yang menambah dari pernyataan pengertian ekosistem menurut Valdis tadi. Ada yang menambahkan? Tahu nggak? Menambah? Ada nambah? Ada? Berarti pas itu aja.
pengertian dari ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sekarang kalian makhluk hidup? Ya. Lingkungannya siapa yang kamu berhubungan? Lingkungan sekolah. Kebetulan sekarang lingkungan sekolah. Udah paham artinya? Paham. Udah paham kan? Ya. Kalau sudah paham, kita lanjut materi kita berikutnya. Ya, kita kembali sesuai dengan tujuan yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kalian perhatikan tadi juga tujuan ekosistem kita tadi ya. Sebelum kita maju kepada bagian materi selanjutnya, anak-anak ibu semua perhatikan video yang ada di depan semua. Ya Bu. Ya, perhatikan bagus-bagus apa aja yang ada ditampilkan di video yang ini. Sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Laut memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai penghasil oksigen, sumber pangan, sumber mata pencaharian, sebagai jalur transportasi, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri merupakan negara dengan wilayah laut yang lebih luas daripada daratan. Wilayah perairan yang luas tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya laut. Di dalam lautan Indonesia inilah beragam spesies unik di dunia tinggal. Kekayaan ini merupakan aset bangsa yang tak ternilai, sehingga perlu dilestarikan melalui perlindungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Sayangnya, kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem laut di Indonesia terlihat sangat kurang. Keanekaragaman tersebut dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jika ekosistem laut telah rusak hingga menyebabkan minimnya sumber daya laut, maka manusia sendirilah yang akan dirugikan. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut diantaranya 1. Membuang sampah ke laut. Jumlah limbah di Indonesia semakin lama kian bertambah dan membesar. Salah satunya yaitu sampah plastik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton per tahun dan 3,2 juta ton sampah tersebut dibuang ke laut. Udah lihat kan? Bagaimana bentuk dari lingkungan yang ada sesuai dengan materi kita ekosistemnya? Yang memperhatikan nggak? Siapa yang ulahnya di sana? Manusia kan? Maka kalian sebagai siswa, sebagai seorang yang berpendidikan, jagalah lingkungan supaya ekosistem kita tidak rusak. Ya. Dari yang sudah kita lakukan pretest awal tadi, Ibu akan membagi anak-anak Ibu semua menjadi beberapa kelompok dari hasil apa tadi ya, pretest yang Google Form tadi. Siapa yang Ibu katakan tadi berdasarkan kelompoknya, berarti duduk bersama kelompok enak ya. Yang pertama itu kelompok 1 ASI Siva, kedua Restu. Kelompok masih kelompok 1 enak ya. Nanti pindahnya Ibu diketikkan semua namanya dulu. Yang kelompok 1 adalah ASI Siva, kelompok 1 lagi Brestu, Kalista, berikut Rubama, Sirin, Wira. Itu kelompok 1. Duduknya di sini. Ya, di kelompok 1 nanti pindahnya. Kemudian kelompok 2 itu adalah yang pertama Bunga, berikut Fahri, berikut Fauzan, berikutnya lagi
dan Farhan. Dan yang kelompok ketiga, yang pertama Arganza, yang berikut Faizi, Kuatandra, Mela, dan berikutnya lagi Valdis, dan berikut Penzu. Itu kelompok 3. Kelompok 4 Rizky, Zahra, Aurora, Fadeh, Irgi, Kaifa. Itu kelompok 4. Kelompok 5 Aurora, kelompok 5 kelompok 5 Dava, Dharma, Ikomam, Levi, M. Nabil, dan terakhir itu Wanda. Silakan duduk berdasarkan kelompok ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Enggak, satunya juga apa Pak Kasra? Itu Pak Kasra aja. Satu keluar di satu, enggak pindah lagi. Kursinya diangkat, bukannya di apa, didorong-dorong, diangkat.
1, 2, 3 dan seterusnya kamu berdasarkan ini. Hah? Ya, ini kok kita tulisannya ada. Iya kan? Ini berdasarkan yang bukan tadi. Sekarang yang kamu jawab. Ada, jangan tadi. Kita melanjutkan mempresentasikan dari hasil LKPD yang kamu kerjakan, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ya, semuanya coba apa yang ibu perintahkan, dengar sesuai dengan apa yang ibu perintahkan. Berdiri dulu, berdiri semua dulu, berdiri semua. Udah berdiri semua? Ini perhatikan perintah, berarti tidak sesuai apa yang ibu perintah, kamu tidak melakukannya. Dah. Contohnya begini, pegang tangan pegang telinga 1 kali. Berarti kamu pegang telinga 1 kali. Perhatikan, tes dulu. Pegang telinga 1 kali. Pegang dagu. Enggak, berarti gak pindah. Karena bukan pegang dagu 1 kali. Paham kan? Sesuai dengan pegang telinga 1 kali. Berarti pegang telinga 1 kali. Paham? Katanya kalau dikatakan pegang dagu 1 kali, berarti baru pegang. Udah paham perintah ibu? Nah, sebelum kita tepuk tangan dulu 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 4 kali. Pegang dagu 1 kali. Pegang telinga 2 tangan. Salah nggak? Salah. Gimana dengan salahnya? Tidak ada perkataan kali. Dah. Kembali lagi ke ulang. Kita melihat konsentrasi tidak konsentrasinya. Mari. Dah. Pegang hidung 1 kali. Pegang pipi 1 kali. Pegang telinga 2 tangan 1 kali. Pegang dagu 1 kali. Pegang pipi. Pegang tangan 2 kali. Dan salah lagi kan? Salah nggak? Ibu pindah apa kalian pindah? 2 kali. Oke, kita kembali lagi ke awal. Kembali lagi ya. Pegang dagu 1 kali. Pegang pipi 1 kali. Tangan kiri kanan. Pegang telinga. Pegang pipi. Pegang dagu 1 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan
sejenak. Rasa-rasanya mungkin agak letih mengerjakan tugas-tugas tentang LKPD yang kamu kerjakan tadi. Jadi dulu sebentar, goyang-goyang tangannya dulu, kepalanya bagaimana? Dan kalau sudah, sekarang silakan kita mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ke depan. Silakan kelompok Nurul sama Fahri, silakan ke depan menampilkan hasil diskusinya. Silakan Nurul ke Fahri. Yang lain tolong dengarkan. Dengarkan presentasi temannya di depan. Kalau tidak paham nanti kalian boleh bertanya ke depan ya. Silakan Nurul ke Fahri. Siapa yang ingin mempresentasikan duluan silakan. Jadi dari wacana di atas, satu, kawasan hutan dapat dikatakan sebagai ekosistem karena memiliki beberapa jenis komponen yang menyusun ekosistem. Identifikasi komponen-komponen yang dari wacana dan perannya tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nama komponen yang pertama ada mamalia, dia termasuk jenis komponen biotik, perannya dalam ekosistem adalah konsumen. Yang kedua ada burung, jenis komponennya termasuk komponen biotik, perannya juga sama seperti mamalia tadi sebagai konsumen. Dan yang ketiga ada tumbuhan, jenis komponennya termasuk komponen biotik juga, perannya dalam ekosistem adalah produsen. Yang keempat ada batu, jenis komponennya komponen abiotik, perannya dalam ekosistem untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kelima ada air dalam komponen abiotik, peranannya yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem juga. Kedua, ada identifikasi permasalahan yang terjadi pada ekosistem pada wacana di atas. Permasalahannya yaitu kebakaran pada hutan yang disebabkan oleh panas yang terus berlanjut dan kadar air yang di permukaan tanah berkurang. Kebakaran hutan semakin besar karena adanya semak belukar dan angin yang mampu membuat api semakin menjalar luas dan kebakaran yang membakar hutan. Tiga, buatlah solusi dari semua permasalahan sesuai dengan wacana. Salah satunya yaitu tidak boleh sembarangan membakar apapun di kawasan hutan yang dapat menyebabkan api menyebar seperti rumput kering, plastik, dan lain-lainnya. Dari kesimpulan soal di atas, kebakaran hutan dapat terjadi apabila panas yang meningkat dan kadar air dalam tanah berkurang. Dan jangan membakar apapun di kawasan hutan dan tetap menjaga kelestarian hutan biar ekosistem hutan tidak rusak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sudah dipresentasikan dari kelompok 2 tadi tentang kebakaran hutan. Ya, tentang kebakaran hutan yang ada menyangkut paut tentang ekosistem. Dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi, ada yang ingin bertanya, silahkan. Tentang kebakaran hutan. Soalnya tentang kebakaran hutan, silakan ada yang ingin bertanya, yang tidak paham kenapa jawabannya yang ini, kenapa jawaban yang itu, ya kan? Ada yang ingin bertanya, silakan. Udah? Keva, Keva? Udah, silakan Keva. Yang lain juga memperhatikan apa yang ditanyakan oleh Keva. Ya, berdiri Keva. Perkenalkan, nama saya Keva Zahra Himsi dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa dampak dari kebakaran hutan? Udah Keva? Udah, silakan duduk Keva. Yang pertanyaan itu apa dampak dari kebakaran hutan? Udah, silakan kelompok penyaji menjawab dari pertanyaan Keva, ataupun yang lain ingin menambahkan nanti atau ingin yang menjawab juga boleh. Silakan. Ya.
temannya kelompok yang duduk mau menjawab? Salah satu Ada? Kan jawab oleh Nurul? Iya. Dah, silakan Nurul jawab. salah satu dampak dari kebakaran hutan yang salah satunya adalah merusaknya lapisan ozon atau bocornya lapisan ozon akibat dari asap yang menyebabkan lapisan ozon itu rusak. Juga pencemaran lingkungan, hilangnya tempat tinggal tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di hutan. Tepuk tangannya dulu. Dah, itu pendapat dari teman yang depan. Bagaimana Kripa? Udah paham? Udah. Atau yang duduk ingin menambahkan dari pencemaran dampak dari kebakaran hutan tersebut? Ingin menambah? Ada yang menambahkan? Valdis, menambahkan Valdis? Silakan Valdis. Enggak? Rezu ada? Menambahkan? Enggak ada. Kalau Mbak Dodo, Putri menambah? Silakan Putri, sudah berdiri Putri. Nama saya Putri. Sebutkan jenis-jenis kebakaran hutan. Silakan Putri. Kebakaran hutan dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama kebakaran bawah, yang kedua kebakaran permukaan, dan kebakaran tajuk, Ulangi Mari. Silakan Mari. Kebakaran hutan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada kebakaran bawah, yang kedua kebakaran permukaan, surface fire, dan kebakaran tajuk, ground fire. Perbedaan ketiga tipe kebakaran tersebut didasarkan pada titik yang terbakar dan sifat pembakarannya. Udah Putri? Udah. Udah paham semua kan? Udah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan kelompok yang di depan kita kasih aplaus pada yang di depan dulu. Silakan duduk kelompok yang di depan. Sudah, silakan kelompok 4 ke depan. Siapa perwakilannya silakan ke depan. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 4 yang bernama Operator Konserti dengan Rizky Karnanisa Jafni. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang terumbu karang. Komponen penyusun ekosistem terumbu karang. Masalah komponen tersebut, ekosistem tersusun atas 2 macam, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan berbagai organisme yang ada di dalam ekosistem, sedangkan komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menunjang berlangsungan kehidupan organisme. Cara mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang pertama, melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Yang ketiga, melakukan perlindungan terumbu karang, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan proses daur ulang sampah yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, buatlah solusi dari semua permasalahan sesuai dengan wacana. Yang pertama, tidak menggunakan
tidak melakukan penyelundupan, dan yang keempat bekerja sama dengan pemerintah yang dilindungi undang-undang tentang terumbu karang. Berikut adalah identifikasi komponen-komponen yang dari wacana dan peranannya. Yang pertama, manusia merupakan komponen abiotik. Peranannya dalam ekosistem adalah sebagai konsumen. Yang kedua, ikan. Komponen biotik, peranannya dalam ekosistem adalah sebagai produsen. Yang ketiga, plankton. Komponen biotik dan peranannya dalam ekosistem sebagai pengurai. Yang keempat, air, komponen abiotik. Yang kelima, oksigen, abiotik sebagai sarana untuk bernafas. Baiklah, identifikasi permasalahan yang terjadi pada ekosistem wacana di atas adalah masalah yang terjadi adalah kerusakan terumbu karang dikarenakan aktivitas manusia seperti pengelompokan ikan dan penyelundupan terumbu karang. Selain itu, faktor alam juga menyebabkan kerusakan terumbu karang seperti perubahan suhu air laut, perubahan iklim global, gempa bumi, dan letusan gunung berapi di dalam laut. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami buka sesi tanya jawab kepada kelompok yang lain. Silakan bertanya. Ya, mari. Mari. Apa yang terjadi jika terumbu karang banyak yang rusak? Pada Sirin, silakan bertanya. Saya bertanya, bagaimana peran terumbu karang bagi kehidupan ekosistem di laut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri. Kerusakan terumbu karang akan mempengaruhi kehidupan semua binatang laut, yaitu seperti ikan-ikan akan Saya menjawab pertanyaan dari Shirin. Peran terumbu karang dalam ekosistem laut diantaranya adalah yang pertama sebagai tempat tinggal bagi biota-biota laut. Yang ketiga sebagai yang kedua sebagai sarana untuk mencegah atau mengendalikan ombak laut. Yang ketiga adalah tempat perlindungan bagi ikan-ikan kecil. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang silakan yang duduk menambahkan jawabannya. Kelompoknya yang depannya kan? Ya. Ada. Jawaban dari pertanyaannya tadi, pertanyaan Sirin ya kan? Pertanyaan Fahri sudah jelas kan? Ya, silakan jawab yang duduk. Silakan Azara, Fadil, Irgi, Keva. Ada yang menambahkan? Azara? Ada yang menambahkan? Silakan Fadil diri. Yang lain dengarkan. Izin menambahkan jawaban dari teman saya. Peran ekosistem terumbu karang itu sebagai penahan ombak atau pemecah ombak, memiliki kemampuan besar sebagai pemasok nutrien dan pelindung bagi ikan-ikan kecil. Makin banyak ikan-ikan kecil, semakin besar juga kadang terumbu karang yang ada. Besar? Makin besar terumbu karang. Sudah dengar semuanya? Ya. Tangan dulu.
sudah selesai? Udah selesai materi kita dari awal sampai akhir. Sebelum kita menutup materi kita, Ibu minta kepada salah satu anak Ibu ataupun lebih yang bisa menyimpulkan materi kita mulai dari awal tadi sampai akhir. Siapa yang mau menyimpulkan materi, silahkan. Siapa yang mau menyimpulkan materinya? Ada? Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau mencoba? Coba Wadis, silakan Wadis. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, lanjut. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu abiotik dan biotik, yang membentuk suatu ekologi yang disebut sebagai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Itu. Udah, silakan duduk. Kasih tepuk tangan aja dulu. Nah, silakan siapa? Sirin mau apa? Menyimpulkan lagi, silakan Sirin. Dari pembelajaran mulai dari awal dapat kami ketahui bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup berdasarkan peran dan fungsinya. Komponen biotik terbagi menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Adapun komponen abiotik terdiri atas benda mati yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem ekologi. Contohnya air, udara, cahaya matahari, dan tanah. Dan bisa dicontohkan dari permasalahan kami tadi. Dari analisis kami, saya sendiri menyimpulkan permasalahan ekosistem yang terjadi, misalnya tentang keong mas yang berpengaruh ke sawah. Dari diskusi kami berpendapat bahwa peranan konsumen sangat berpengaruh kepada peranan produsen pada komponen biotik dan komponen abiotik. Sangat berpengaruh dan mendukung interaksi antara peranan konsumen dan produsen pada komponen biotik. Pemecahan masalah tersebut yang dapat kami simpulkan dari ekosistem bahwa semua interaksi dari komponen-komponen sangat berpengaruh kepada keseimbangan sistem ekologi. Mungkin demikian yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita belajar dari awal kita ketemu sampai terakhir kita bagaimana perasaanmu belajarnya menurut hatimu bagaimana? Silakan jawab. Siapa yang mau merefleksi perasaan dirimu sendiri bagaimana belajar dari awal sampai ke akhirnya? Siapa yang mau silakan sportif merefleksinya. Dah, silakan Rizky berdiri. Silakan Rizky cepat berdiri. Bagaimana menurut kamu? Berdiri Rizky. Apa Rizky? Bagi saya mempelajari tentang ekosistem sangat menyenangkan dan seru karena saya bisa mengetahui ekosistem hewan-hewan, contohnya seperti ekosistem laut ataupun ekosistem yang ada di hutan. Sudah Rizky? Sudah. Silakan duduk Rizky. Silakan duduk. Sudah, silakan Kilu. Satu orang lagi sebelah sini lagi, sebelah sini belum lagi. Kan sebenarnya mungkin dia tepang kan? Dah, silakan sini. Silakan apa? Kepa. Kepa senang. Kepa, Faizu. Dah, Faizu sebelah Faizu. Ibu mau yang sebelah sini lagi. Bagaimana menurut refleksi menurut Faizu? Diri Faizu. Selama pembelajaran, kalau menurut Faizu, pembelajarannya asik dan juga tidak melalui visual aja. Kita juga bisa menonton dari Infocus tentang bagaimana ekosistem tersebut. Nah, Faizu, silakan duduk.
biotik terdiri atas produsen yang berfungsi sebagai menyediakan makanan sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup organisme lain. Kedua, konsumen yang berfungsi sebagai pemangsa produsen dan konsumen lain yang berada di bawahnya. Ketiga, pengurai yang berfungsi sebagai mengurai senyawa organik kompleks tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana. Hubungan antara komponen biotik dan abiotik adalah hubungan timbal balik yang membentuk suatu ekosistem berupa aliran listrik, daur biokimia, dan produktivitas ekosistem. Contoh dari hubungan antara komponen biotik dan abiotik adalah terjadinya fotosintesis yang dimana tumbuhan membutuhkan matahari dan air untuk keberlangsungan hidupnya. Udah Nurul? Udah, silakan dulu Nurul. Terima kasih Nurul. Tepuk tangan dulu. Ibu hanya akan menambahkan aja lagi. Pada bagian materi kita mulai dari awal sampai akhir, itu yang pertama itu pengertian, sesudah teman-teman kamu mengatakannya tadi. Yang kedua itu adalah tentang komponen penyusun dari ekosistem. Ada produsen, ada konsumen, ada apa lagi yang ketiga? Detrivora, dan terakhir pengurai. Dan yang ke bagian berikutnya sesuai dengan tujuan kita tadi yang ketiga, hubungan komponen biotik dan abiotik. Apakah ada hubungan antara komponen biotik abiotik? Ada. Apa contohnya? Fotosintesis itu pada umumnya terjadi antara tumbuhan dengan sinar matahari. Manusianya, tumbuhannya apa termasuk biotik. Yang abiotik siapa? Sinar matahari. Itu terjadinya hubungan kedua-duanya. Kalau tidak ada hubungan maka tidak akan bakal tumbuhan itu akan terjadinya hubungan timbal balik yang namanya tadi adalah ekosistem. Dari awal sampai akhir materi ini sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin oleh anak-anak ibu semua. Ibu ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam materi kita itu tentang ekosistem. Sebelum kita tutup materinya, silakan kumpul dulu LKPD-nya dulu. LKPD-nya dikumpulkan semuanya dulu. Kalau sudah dari kumpulan KPD sudah selesai, berarti sekarang ibu akan melakukan pretest, ya. Nah, ini kita pelajaran untuk mengevaluasi dari siswa-siswa ibunya semua sudah paham dulu. Setelah dengan materi kita hari ini, ibu akan mengadakan pretest melalui Google Form juga. Kamu buka HP-nya, ibu kirim link di grup kita, perhatikan dari Google Form-nya tadi lagi ya. Nah, kerjakan dulu dari soal pretest tersebut. Ibu kasih waktu lebih kurang 5 menit. Kerjakan. Sudah selesai, kalian perhatikan dari hasil pretest nanti ibu lihat dari kiriman Google Form yang kamu kerjakan tadi. Sebelum kita menutupi materi kita pada hari ini, materi kita untuk pertemuan berikutnya kamu baca, siswa-siswa ibu tolong baca materi tentang interaksi antara aliran yang ada pada bagian interaksi ya, interaksi ekosistem.
Asalya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.